Tapi kalau kita menanam pohon yang bernama manusia itu, kita butuh satu generasi. Kalau satu generasi itu gagal, kita mengawali lagi dari awal. Tidak mudah. Tidak mudah, dan salah satu investasi kemanusiaan terbesar menurut Gus Dur, menurut Cak Nur, itu adalah pendidikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan Ibu Omi Komaria Majid, banyak guru dan senior saya di sini. Ada Prof. Amin Abdullah juga, kemudian ada Kang Yudi Latif. Beliau ini juga penggemar Rhoma Irama. Kemudian ada Mbak Ali Sawahid, ada guru saya Prof. Musda Mulia, ada Gus Ulil, ada Mas Safik, alhamdulillah gitu kan. Saya mewakili Mas Rohim gitu ya. Kemarin saya dikasih kabar sama Mas Rohim, beliau tidak bisa hadir karena ada pertemuan tokoh-tokoh Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta begitu. Baik Bapak Ibu, ini acara yang luar biasa menurut saya. Kolaborasi 3 lembaga, Jaringan Gus Durian, Nurholis Majid Society, dan Ma'arif Institute. Tadi Prof. Amin tanya kepada saya, ini kok sering mengadakan acara kerjasama? Ini saya bilang sudah yang ketiga kalinya ini Prof. Beberapa tahun yang lalu bahkan mengundang Presiden RI, Pak Jokowi, saya bilang seperti itu, dan Prof. Amin senang sekali begitu ya. Karena 3 tokoh ini, ya, ada Cak Nur, ada Gus Dur, ada Buya Syafi'i. Saya selalu bilang, 3 tokoh ini adalah kurikulum politik kita, itu kurikulum kehidupan. Banyak sekali karyanya yang harus kita baca. Tidak bisa diselesaikan dalam satuan kredit semester, dalam perkuliahan di lembaga-lembaga atau instansi pendidikan itu. Jadi ini kurikulum kehidupan dalam universitas kehidupan begitu. Jadi Cak Nur itu luar biasa, Gus Dur, Buya Syafi'i itu luar biasa. Beliau-beliau ini adalah contoh teladan, bukan hanya sosok pemikir yang tampil secara kritis, yang ide-idenya brilian. Tadi Kang Yudi Latif bilang beliau bertiga ini bukan sekadar the man of ideas, tapi juga the man of ethics. Saya menambahkan satu lagi. Beliau bertiga ini the man of action. Nah, begitu. Tahu betul kondisi realitas masyarakat. Gitu. Dulu saya pernah tinggal di rumah almarhum Profesor Dawam Raharjo, itu 2 tahun saya. Saya menemani beliau, wawancara beliau, tinggal di rumah beliau itu 2 tahun. Beliau cerita kepada saya. Pada tahun 80-an ketika beliau masih aktif di LP3IS, di majalah Prisma saat itu, Gus Dur sama Prof. Dawam Raharjo ini itu sering ke daerah-daerah untuk melakukan kegiatan pemberdayaan pesantren pada saat itu. Begitu juga dengan Cak Nur, begitu juga dengan Gus Dur, dialog dengan marbot masjid, berdialog dengan tukang tambal ban sepeda, berdialog dengan para petani, dan masing-masing tokoh ini layak menjadi panutan kita. Karena itu kita bukan hanya sekedar mewarisi keteladanan beliau, tapi kita juga harus bisa mewarisi intelektualitas beliau. Saya masih ingat yang dikatakan Cak Nur, Mas Nafis. Kalau kita menanam jagung, itu hanya dibutuhkan waktu 70 hari. 3 bulan lah kurang lebih ya, 1 kali panen. Kalau kita itu menanam kelapa, dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 7 tahun. Tapi kalau kita menanam pohon yang bernama manusia itu, kita butuh 1 generasi. Kalau 1 generasi itu gagal, kita mengawali lagi dari awal.
tidak mudah. Tidak mudah, dan salah satu investasi kemanusiaan terbesar menurut Gus Dur, menurut Cak Nur, itu adalah pendidikan tadi itu. Kenapa? Karena pendidikan kita selama ini, ya, ini menurut penilaian Buya Syafi'i, itu bisa dikatakan gagal. Belum berhasil, karena yang disasar itu adalah ruang-ruang kognitif itu. Ruang-ruang afektif tidak terasar sama sekali. Kalau banyak sekali politisi-politisi yang rabun ayam, yang tidak mau naik kelas menjadi negarawan, begitulah kira-kira. Nah, dari 3 tokoh ini, yang saya ingat paling kuat di dalam otak saya adalah soal bagaimana kita merawat keindonesiaan, merawat keragaman, merawat kebinekaan. Jika kita gagal merawat kebinekaan, merawat keragaman, kata Buya Syafi'i, maka tidak menutup kemungkinan nanti Indonesia ini akan masuk dalam museum sejarah. Oh, ini kan peringatan keras. Peringatan keras buat siapa? Peringatan keras buat anak-anak bangsa, khususnya para politisi yang sampai hari ini tidak mengizinkan dirinya itu untuk naik kelas menjadi negarawan. Mereka sibuk menghabiskan energi untuk berebut tulang, menggerogoti anggaran APBD, APBN, BUMD, BUMN, dan sumber-sumber yang lain itu. Ini yang dikatakan oleh Buya Syafi'i itu, mentalnya itu mental parasit, yang justru akan menggerogoti demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan bisa berkembang dengan baik dengan mental politisi kita itu, mentalnya mental parasit itu. Karena itu Buya Syafi'i barangkali benar. Warna dan corak demokrasi kita hari ini itu tidak ada sama sekali. Kita ini kan sudah mengalami uji coba beberapa kali demokrasi itu. Pertama demokrasi liberal misalnya pada tahun 1945 sampai 1957 itu. Kemudian demokrasi terpimpin dari 1959 ke 1966. Yang terakhir adalah demokrasi Pancasila dari 1966 sampai 1998. Tapi dari 1998 sampai sekarang, demokrasi kita ini tanpa nama, itu kata Buya Syafi'i. Tanpa nama. Demokrasi liberal menurut Buya Syafi'i itu bisa dikatakan gagal dan tidak mencerminkan demokrasi yang ideal. Kenapa? Karena dominasi partai yang sangat kuat sekali itu. Begitu juga dengan demokrasi terpimpin yang berjalan 7 tahun itu. Dia tidak mampu menerjemahkan mimpi-mimpinya yang bagus itu. Justru berakhir dengan prahara nasional, dengan ledakan peristiwa G30 SPKI yang menelan korban tidak sedikit itu. Dan yang ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh Angkatan Darat Pak Harto selama 32 tahun, masa rentan kekuasaan terlama sepanjang sejarah Indonesia ini. Walaupun Buya Syafi'i sendiri mengatakan dalam rentan 32 tahun itu banyak yang bagus. Tapi masyarakat Indonesia ini terkena mantra-mantra itu yang di belakang truk-truk itu, Mas Nafis. Piye kabare le, enak zamanku toh. Wah, itu. Itu gitu ya. Nah, sekarang ini kita masih mencari bentuk demokrasi yang ideal itu seperti apa gitu. Nah, terakhir ingin saya sampaikan, Buya Syafi'i itu termasuk yang tidak percaya bahwa untuk membangun demokrasi yang sehat itu tidak perlu meniru Amerika, yang konon katanya itu hanya butuh waktu sampai 250 tahun sampai demokrasi Amerika seperti hari ini itu. Di era hari ini menurut Buya Syafi'i, di abad 21 dengan tingkat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin deras, semakin masif, virus demokrasi yang sehat itu bisa dilakukan hanya tempo hitungan detik. Syaratnya apa? Satu, kata Buya Syafi'i, politisi hari ini itu harus punya kesadaran untuk naik kelas menjadi negarawan, tidak di posisi aman. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, tentu pendidikan itu penting sekali. Literasi perjalanan bangsa ini akan kita pelajari dengan baik dengan berkaca, bercermin pada 3 tokoh besar ini. Tadi saya senang sekali teman-teman anak-anak muda tadi membacakan rekomendasinya. Salah satunya adalah pendidikan. Gitu. Tadi
Prof. Musda menyinggung pendidikan damai. Saya pikir itu penting. Bukan hanya menyasar ruang-ruang kognitif, tapi juga afektif. Saya pikir itu kita tentu mengapresiasi dengan baik apa yang sudah dilakukan oleh tokoh besar ini, dan kita sebagai anak-anak bangsa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan visi besar beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.